Bagi yang ingin melakukan sholat qobliyah zuhur, kemudian karena satu hal menjadi tidak mungkin, seperti tadi, tempatnya sempit dan harus bergantian. Kalau kita sholat qobliyah zuhur mengganggu yang lainnya ingin melakukan sholat fardu, maka Anda jangan egois. Anda menyelesaikan sholat fardu, setelah itu pergi biar orang lain bisa sholat di situ. Karena yang terpenting adalah fardu dulu, kemudian membuka kesempatan orang lain untuk melaksanakan fardu. Bahkan sholat pun nggak perlu panjang-panjang. Jangan sok mentang-mentang Anda hafal Quran langsung Baqarah 2 jam, nanti yang lain pada nggak sholat nanti. Jadi hawa nafsu nggak boleh berlaku di sini. Percepat sholat Anda untuk beri kesempatan orang lain untuk bisa melakukan sholat. Kemudian sholat sunnah, zikir pun, wiritan, Anda pun bisa pindah tempat. Bahkan dikatakan oleh ulama, kalau imam di mihrab dan nanti mihrabnya akan dipakai orang lain, malah makruh baca zikir di situ, pindah ke tempat lain. Kecuali memang mihrabnya sudah ditentukan, nggak ada lagi jamaah lain. Jadi memang nggak boleh kita itu dengan hawa nafsu, ya. Nah, kemudian jika ternyata Anda tidak bisa melakukan qobliyah karena sudah terlanjur padat, ya Anda lakukan qobliyahnya adalah setelah zuhur nanti. Setelah zuhur. Dan itu namanya qobliyah. Jadi dua-dua, ya dua, tidak apa-apa salah. Bahkan jika ternyata setelah zuhur pun Anda nggak punya kesempatan, sudah terlanjur kerja di pabrik, ini bahaya, ini melanggar, haram nanti, jangan asal-asik sholat. Anda kerja, kemudian untuk qobliyah zuhurnya dan ba'diyah Anda bisa melakukan setelah asar atau sebelum asar. Bahkan Nabi pernah ketinggalan ba'diyah zuhur, lalu Nabi kerja itu kan di setelah asar, karena kesibukan. Anda kerja, kewajiban Anda kerja, jamnya sesuai. Kalau Anda enak-enak ibadah, malah haram rezeki Anda. Jangan sok mentang-mentang ibadah, wah diperpanjang sholat ba'diyahnya, akhirnya ketinggalan kerja setengah jam, dipikir dapat pahala, haram rezekinya. Al-muslimun ala syurutihim, seorang muslim harus jujur dalam berbisnis, dalam bekerja. Jam 1 Anda harus masuk kerja, Anda harus masuk kerja. Tidak boleh alasan saya sholat sudah dikasih waktu kan, ya sudah cukup. Kecuali orangnya jahat, tidak ngasih waktu kepada Anda bisa mencuri waktunya untuk melakukan sholat karena kewajiban dengan Allah, tapi hanya sekedarnya saja, nggak boleh panjang-panjang. Ngambil waktu tahunya panjang, suratnya panjang-panjang, enggak, secukupnya saja. Jadi boleh Anda lakukan, biarpun itu menjadi kebiasaan setiap hari, karena bukan Anda yang menjadikan itu kebiasaan, tuntutan kerja Anda semacam itu. Kemudian setelah itu apa? Berdoalah, ya Allah, berikan kepadaku kemudahan dalam rezeki sampai aku kerja nggak kayak gini, ya Allah. Nanti akhirnya punya perusahaan sendiri, qobliyahnya juga full 4 rakaat dua-dua, ini enak, sambil zikir bebas. Kenapa? Punya perusahaan sendiri, kan begitu niatnya. Ya, semoga Allah mudahkan. Jadi dengan Allah mudah, jangan dipersulit. Anda bisa melakukan setelah zuhur, kemudian Anda pun juga bisa melakukan nanti setelah masuk waktu asar. Bahkan Anda juga boleh melakukannya setelah keluar waktu, setelah melakukan sholat asar. Biarpun itu katanya waktu yang diharamkan, itu kan bukan sholat itu yang diharamkan. Sholat sunnah mutlak saja yang diharamkan, atau sholat sunnah yang sebabnya adalah menyusul, seperti sholat sunnah umrah seperti itu. Seperti itu ya, Masya Allah. Nah, kemudian hendaknya malah Anda melakukan itu biar Anda tidak terbiasa meninggalkan sholat sunnah. Hajar hawa nafsu Anda untuk beralasan kan sibuk, kan enggak, kalau sibuk kan nggak perlu, akhirnya besok biasa tidak sholat sunnah. Hajar tuh hawa nafsu. Hawa nafsu enak ya, saat ini nggak sholat sunnah, tetap nanti sore gitu, supaya kita tidak biasa mengikuti hawa nafsu. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.